My Love Story. Kamu punya cerita atau ada cerita yang ingin dibagikan ke kita gak nih tentang kisah cinta kamu? Sebenarnya yang membuat aku tahu arti cinta itu sebenarnya nggak ada ya sejauh ini. Tapi untuk kayak love story saya tuh ada. Mungkin kayak sering ditinggalin saat LDR. Terus pernah nemenin cowok dari ya udah masih sama-sama berjuang sampai dia udah di atas. Setelah itu saya diselingkuhin, seperti itu. Bisa-bisanya dia selingkuh. Setelah itu dia datang lagi. Oh. Sampai sekarang nih dia masih kayak maafin ya dulu udah selingkuhin kamu, masih mengharapkan untuk nikahin aku, tapi akunya udah nggak mau. Enak aja diselingkuhin terus dia mau balik ya, sape lu. Boleh disampaikan ke kamera? Hei, kalau dia selingkuhin nggak usah minta balik. Emang lu siapa? Lu kira lu ganteng? Enggak, mohon maaf. Dulu tuh kayaknya gue buta dia milih lu. Ingat itu, wahai pria yang sudah meninggalkan Citra. Sebenarnya tuh aku pacaran tuh gak banyak, tapi aku ada beberapa dekat dengan lelaki. Wajar ya, lelaki mana yang gak ingin dekat dengan aku gitu ya kan. Jadi ada beberapa story yang agak sedih dulu ya nih. Yang agak sedih itu aku sebenarnya mau nikah tapi gak jadi. Makanya teman aku menamakan aku mau nikah itu karena itu. Mau nikah tapi gak jadi gitu. Jadi karena ada beberapa faktornya. Karena pertama ternyata dia tuh kan anaknya terlalu yang islami sekali. Atau yang terlalu jadi kamu kalau ini gak boleh ya nanti pakai baju yang terlalu terbuka gitu. Tapi di depan dia boleh. Gimana tuh ya kan. Terus habis kayak gitu akhirnya aku memutuskan kayak oh kok kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan dari awal di aku. Terus habis kayak gitu kita memutuskan untuk udahan. Gak taunya dia nikah sama pasti penasaran kan kalian semua yang di sini. Dia nikah sama pegawainya sendiri. Gimana perasaan aku? Dan aku taunya dari teman-temannya. Kita kilas balik sedikit. Hubungan kamu berjalan berapa lama? Pendekatannya itu mungkin 1,5 tahun, 2 tahunan. Jadinya 1 tahun. Oke, kamu kenal dari teman. Oke, dari teman, jadi pasangan, dan dia menikah dengan teman pekerjaan. Iya, tragis kan? agak ngeri ya tanda teman ini ya. Betul. Ini bodoh sih sebenarnya. Aku jadi wanita bodoh. Karena gini, aku dekat sama orang. Itu dekat sama orang tuh, dia deketin aku tuh 1 tahun. Itu tuh love booming banget ya. Memang setiap aku, misalkan aku lagi kerja nih tiba-tiba dikirimin bucket. Wanita mana yang tidak tergoda dengan itu? Itu bukan cuma 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Itu berjalan selama 1 tahun. Habis kayak gitu aku merasa kayak wow ini cowok banget nih. Ini yang aku inginkan selama ini gitu kan. Terus habis kayak gitu royal. Pas habis setelah itu 1 tahun berjalan kayaknya aku nanya dong, oke kamu maunya kayak gimana? Ya aku mau sih sama kamu, tapi aku boleh ya kalau misalkan deket sama yang lain. Kalau misalkan aku jadi pilihan, maaf aku yang akan mundur dari kamu. Habis itu aku ya bye-bye. Walaupun sebenarnya ada galaunya gitu. Dan bodohnya itu aku sebenarnya mengenalkan dia ke teman aku. Jadi dia lanjutnya ke teman aku lagi. Makanya hati-hati nih buat kalian sama teman kalian. Kalau punya pasangan atau punya gebetan, jangan kenalin ke teman kalian. Itu musuh terberat. Musuh terberat adalah teman. Wow. Tidak disetujui oleh mamahnya? Pernah. Karena kan memang kebanyakan kalau nggak disetujuin sama orang tua, karena aku kebetulan suka pacaran sama beda agama. Gitu. Dan kebetulan aku turunan juga kan, ada turunan. Oke. Beda nih. Ya. Kamu kan udah mengalami beberapa nih. Ada gak sih hal yang bikin kamu sampai, mungkin kamu sekarang udah berdamai gitu kan, yang bikin hati kamu hancur tuh ada? Yang paling bikin hati aku hancur itu ada juga pengalaman yang diselingkuhin berkali-kali. Tadi diselingkuhin berkali-kali. Nah, kamu tahu dari mana nih kamu diselingkuhin berkali-kali? Diselingkuhinnya berkali-kali dengan orang yang sama terus ya. Gitu. Jadi ternyata fun fact-nya lagi adalah waktu aku pacaran sama dia, ternyata dia sedang menjalin hubungan tapi aku nggak tahu. Tahu dari mana? Nah, dulu di 2015 itu kita lagi happeningnya X. Terus kan searching ya kan kayak ini ketahuan tuh ulang tahun bukannya sama aku ya. Hilang tuh orangnya. Cari-cari kan. Kok aku nggak temenan di X sih? Dulu namanya tweet ya kan. Terus pas aku cek ternyata dia punya pacar nih. Terus akhirnya ngomong, ternyata kamu punya pacar ya? Udah putus kok, tetap jalan. Ternyata suatu hari ada yang ngechat nih, gitu. Terus kayak, kamu
deket sama cowok aku ya, akhirnya ketemu sama ceweknya, katanya dia mau sama ceweknya, terus Oke. putus lagi, ketemu sama aku lagi, balikan lagi sampai akhirnya kita tahu nih ceweknya. Oh pacaran lagi sama lu ya, balikan sama gue lagi. Pacaran sama lu ya, balikan sama gue lagi. Gitu terus sih. Sampai berjalan 3 tahun kayaknya terus udah capek. Cerita yang ingin kamu bagikan. Selama 24 tahun aku ini hidup, mantan yang masih aku ingat itu 2 sih. Yang pertama yang memang aku sayang, terus yang kedua itu yang aku pacaran sama dia karena yang penting ada aja pacar. Oh. Mantanku yang pertama ini kurang lebih sesuai sama kriteria aku banget. Posisinya adalah kita berdua sama-sama sibuk. Cuman dia itu kan banker. Dia itu sering dinas-dinas, either itu keluar kota atau keluar negeri gitu kan. It's okay banget itunya gitu. Cuman pas dia dinas ke Malaysia, kok lumayan berubah nih, beda gitu. Atmosfernya juga beda, cara dia ngechat aku dan lain-lain gitu. Terus pas teleponan juga kayak nggak seenak waktu dia belum dinas ini gitu. Apakah dia selingkuh sama Mei Mei di Malaysia gitu kan? Aku ada pikiran kesananya gitu. Tau gak Kak? Aku sampai nyoba tarot. Yang kartu itu? Iya. Oke. Aku gengsi buat nanya langsung ke dia dan lain-lain. Cuman kayak aku pusing sendiri gitu kan. Intinya jawabannya itu adalah benar. Dia belum pacaran sih, tapi dia mulai tertarik sama seseorang di tempat kerjanya yang baru. Terus aku kan marah. Aku marah banget, cuman aku bukan tipe yang ngedar-derdor sampai kayak maki-maki cowoknya gitu, enggak. Kamu nanya ke dia gak? Kamu dekat sama cewek lain itu Enggak. Enggak. Kenapa? Aku gengsi Kak, terus nanti kayak maksudnya aku dikira cemburu, ya emang cemburu, cuman kan enggak deh, udah aku gak mau pusing soal itu. Soalnya kayak kalau misalnya bener dia nggak ada siapa-siapa di sana, mesti dia kayak masih berusaha gitu gak sih? Pembelaan atau iya, gitu, kayak masih ada effortnya ngejar buat kamu. Gitu, ini kan nggak ada, jadi kayak berarti tarotku bener. Oke, bye, kamu sama Mei Mei aja gitu kan. Speech untuk pria pertama kamu dan Mei Mei itu? Hai kamu yang ada di Malaysia sana, gimana sama Mei Mei? Udah sampai mana? Apakah sudah sampai menyebar undangan? Semoga anaknya ke Upin Ipin. Aku baru putus. Oh no. 1 bulan yang lalu. Aku udah ngejalanin 4 tahun sama dia. Ya walaupun 4 tahunnya sia-sia. Dari awal aku udah tahu kalau 4 tahun ini bakal sia-sia juga, tapi aku maksa buat jalanin. Kamu berarti masih ada harapan? Kalau dibilang masih ada harapan ada, cuman kendalanya dari orang tua dia. Oh, faktor lain. Waktu pacaran 2 bulan, aku tidak sengaja ngeliat chat WhatsApp mamanya sama pacar aku. Yang mana mamanya bilang putusin Rani, nggak usah pacaran sama Rani gitu. Dan itu posisinya aku lagi baca sendiri. Pas ditanya dia nggak ada jawaban. Mungkin dari background ekonomi kita juga. Kalau keluarga dia ekonominya bagus, kalau ekonomi aku berkurang dari keluarga dia gitu. Mungkin keluarganya mau anaknya yang terbaik buat dia. Dan aku juga sempat tahu kalau dia sempat dijodohin sama dokter juga. Iya. Cukup bikin kita terenyuh gitu ya kan. Tapi di sini Rani itu orangnya mau berjuang bareng. Tapi sayangnya terhalang dengan satu faktor tersebut. Oke Rani, di momen ini ada gak sih yang pengen kamu sampaikan untuk orang tua mantan kamu tersebut? Ada. Boleh. Untuk mamanya mantan aku, maaf ya Ma, kalau Mama tidak suka sama aku. Kalau Mama mau anaknya yang terbaik juga, lebih terbaik lah dari aku, nggak apa-apa Ma. Walaupun aku selalu WA Mama dengan baik-baik, tapi nggak pernah dibalas, nggak pernah direspon. Semoga Mama bisa dapatin apa yang Mama harapin ke anak Mama, yang lebih baik dari aku. Dan aku sekarang udah mulai buat ikhlas pisah sama anak Mama. Dah, itu aja. Rani, apakah kamu butuh pelukan? Butuh. Boleh aku peluk kamu? Tapi bukan kamu.
Bukan aku. Tapi aku yakin kamu bakal menemukannya di JOTM ini. Amin, semoga ya. Selain cowok, tentunya calon mertua yang baik dan mengerti kamu. Amin. Semangat Rani. Iya. Kita mulai hal yang baru Rani. Oke, siap. Sudah tunangan, Siap. sudah ngobrolin. Biasanya kalau tunangan tuh Udah. kan suka ada fase ngobrolin mau kapan kan, tanggal kapan. Malah sudah dan- keluarga. Oke. Udah tunangan, udah keluarga. Saat beberapa bulan mau lamaran, tiba-tiba ya adalah gitu, dia bersama mantannya sampai nginep gitu kan. Wow. Aduh sedih banget. Bener-bener udah ya kak ya? Aku nangis aku. Ini kejadian, sorry ya, baru atau sudah lalu banget? Baru bulan ini setahun. Tepat. Wah. 1 tahun lalu di Iya. bulan ini. Mungkin aku tahun kemarin mungkin sedikit gila gitu kan. Oke, Ya, mungkin bulan stres yang penuh cinta ini kamu mendapatkan rasa kekecewaan. ya harusnya aku udah nikah sama dia, tapi ya harus kandas. Kan jujur kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Emang baru ketahuan saat itu aja atau emang? Sebetulnya sih ciri-cirinya udah banyak. Oh. Cuman kan aku milih kayak ya udahlah, kita kan harus percaya namanya kita udah tunangan. Oh, iya. Dengan nggak mungkin kita harus kayak nuduh gitu kan. Tapi kalau kemarin ketahuannya emang real. Dia keluar kota tidur bareng sama orang itu. Cuman kan kalau udah masalah tidur kita nggak bisa memapan. Oke, Ya. pastinya. Kamu dapat info itu dari mana? Di IG sih kak. Jadi contohnya dia tiba-tiba ngechat tuh si cewek itu, IG lagi posisi aku pegang. 3 bulan kemudian dia nikah, udah lama hamil. Itu gimana gak stres ke aku. Oke, Udahlah. semangat. Semangat dong. Ada yang mau diungkapkan untuk yang menghancurkan hati kamu itu? Aduh sedih banget ya. Ya dia udah bahagia. Buat kamu. Kak, usah deh kak. Atau ya positifnya ya bebas, nggak selalu negatif kok. Apa ya positifnya? Ya buat menguatkan kamu juga kan? Yaudah semoga kita sama-sama bahagia aja. Oke. Dan untuk kamu, untuk kakak kamu nih yang membangkitkan kamu, boleh disampaikan. Iya, Mungkin dong. kan selama ini mungkin ya dia taunya ih apaan sih bawel, ngingetin mulu segala macem. Untuk kakak aku, Kak Oji, makasih udah selalu support aku. Dari awal aku udah nggak sama dia, diajak kemana-mana, ya walaupun kadang aku tantrum sendiri, nangis, selalu ngeluh, selalu marah-marah, dan banyak. Pokoknya aku makasih banget buat Kak Oji, buat semuanya. Oke, thank you Kak Melin. Ya. Keren banget, udah kuat. Buat Kuat Kak harus. Oji, respect udah support adiknya. Aku waktu semasa kuliah, aku tuh pernah pacaran, terus habis itu dia mau serius tapi aku belum siap karena aku masih kuliah. Aku udah kenal sama orang tuanya, tapi tiba-tiba itu dia selama setahun kita pacaran, tahu-tahu di handphonenya dia tuh ada, pokoknya nomornya sama, ternyata dia tunangan. Wow. Jadi orang tuanya menyembunyikan itu dan rumahnya kita deket, dan aku bener-bener kayak kok bisa ya. Terus orang tuanya sampai bilang kayak gini, kamu masih muda, kamu cantik, kamu bisa cari yang lain. Itu pesan yang nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Ketika waktu aku bilang, kenapa tante harus aku gitu, Iya. kenapa gitu, maksudnya kenapa nggak jujur, nggak bilang kalau dia udah punya tunangan. Secara waktu itu aku pernah ditelepon dan diomongin kamu perebut, kamu, wah itu inget sampai sekarang. Dan itu buat aku kayak yang aku tuh sebagai perempuan jadi kayak dicap selalu ngambil pasangan orang gitu, padahal start awal pacaran sama aku tuh dia masih single gitu. Itu sih yang aku bilang, aku masih inget sampai sekarang, kamu masih muda, kamu cantik, kamu pintar, kamu bisa cari yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terakhir aku ngejalin hubungan yang serius dan ternyata dia meninggal. Terus Wow. Pengalaman yang mungkin nggak bisa semua orang terima, tapi Kak Kimi masih kuat. iya. Keren. Thank Iya you sih, Kak Kimi udah mau cerita juga. Ada gak yang mau disampaikan mungkin?
Sebenarnya sih aku nggak ada penyesalan ya dengan hal yang udah terjadi karena aku udah move on, aku udah sampai di titik ini, aku udah jauh beda dari yang sebelum-sebelumnya. Sekarang aku udah bisa mandiri dan mungkin sampai sekarang itu Tuhan ngasih aku jalan untuk tetap sendiri itu karena aku harus jadi wanita yang kuat, mandiri dan nggak bergantung sama siapa. Dan itu aku bisa jalanin sampai detik ini. Sebelumnya aku tuh nggak pernah pacaran selama ini. Cuma sama dia doang aku pacaran sampai 7 tahun, tapi ternyata kita nggak cocok. Nggak cocok dalam sorry Pinka. Dalam semua hal. Siapa yang sering ngalah nih di antara kalian? Yang sering ngalah itu mantan aku sih. Dia tuh nggak pernah marah, nggak pernah bentak aku, nggak pernah macem-macem. Sebenarnya baik, tapi menurut aku tuh aku perlu seseorang laki-laki yang bisa ngebimbing aku, yang bisa bikin aku tuh tunduk sama dia, bukan malah dia yang kalah sama aku. Jadi tuh aku perlunya bukan cuma sabar sih, tapi laki-laki yang bisa ngebimbing aku, yang bisa nuntun aku, yang bisa ngarahin aku. Bukan malah akunya yang jadi nuntun dia gitu. Berarti kalau istilah sekarang nih kamu ini Sigma banget ya? Iya sih, lebih ke wow, mewing. Lebih ke mati rasa sih sekarang. Mati rasa. Wow. Oke, para single man, kita harap kita bisa membangkitkan rasa cinta yang hilang dari Pinka. Mungkin pengalaman masa lalu, Kak. Boleh? Ya, jadi sebelumnya saya juga pernah menjalani hubungan paling lama itu 3 tahun. 3 tahun. Dengan orang timur juga. Namun saya dikecewakan beberapa kali, bahkan 3 kali diselingkuhi dengan teman sendiri sih. Gitu. Jadi 3 teman yang berbeda. Begitu. Jadi dan di situ saya berusaha betul-betul untuk melepaskan hal itu karena saya juga di sini merasa sudah cukup capek sekali. Yang awalnya pasangan saya ini saya rasa dia cukup dewasa buat saya dan berpendidikan tinggi juga. Tapi ketika saya dikecewakan dengan berkali-kali dan itu saya merasa itu cukup. Terus yang membuat kamu yakin sama keputusan kamu udah enggak itu apa? Jadi saya punya motivasi untuk diri saya sendiri. Saya harus mencintai diri saya sebelum saya mencintai orang lain. Itulah yang memotivasi saya sehingga sampai detik ini saya masih tetap bertahan. Keren Yumi. Thank you Yumi udah mau cerita. Yang lucu boleh nggak? Ya. Boleh. Yang jujur aku ilfil banget sama cowok ini. Oke. Ada love story apa yang ingin kamu ceritakan Mila? Jujur sih yang kriteria tadi itu selain dia tinggi dan mancung, dia harus wangi Kak. Karena ada satu story yang bikin aku ilfil banget sama cowok ini. Dia itu bau kaki. Bau kakinya, sorry nih. Kan kaki jauh ya dari hidung ya. Nggak ngerti jauh itu ya. sendalnya basah Kak atau sepatunya basah atau gimana, tapi kecium gitu loh Kak. Momennya aku pengen tahu nih, momennya tuh lagi belanja sih, lagi shopping gitu. Terus ya yang itu tadi ya, kalau cuma good looking tapi dia nggak effort kayak harus wangi dong, harus berpakaian bagus, harus gimana kan. Ini kayaknya kayak dia tidak memperhatikan detail-detail itu gitu loh Kak. Ini terjadi sekali atau? Sekali sih, dan jangan sampai lagi. Oke. Tapi kamu langsung ungkapkan kah atau emang kamu diem aja saat itu? Langsung aku ungkapin sih Kak, karena aku orangnya to the point banget. Pernah gak nih ada kisah konyol, absurd yang pernah kamu alami selama pacaran gitu? Atau baru kenalan juga gak apa-apa gitu sama antarin ya? Sejujurnya pacarku ya, mantanku yang kemarin itu sebenarnya tadinya waktu aku kenal dia tuh karena temenku yang suka mau mencomblangin waktu tadinya karena temenku suka, tapi ternyata cowoknya nggak suka, jadi deket sama aku dan kebetulan temenku langsung punya pacar lagi juga, jadi kayak cuma suka-sukaan aja. Menjodohkan orang? Kita yang dapat jodoh. Hah? Emang kayak gue ya? Menjodohkan siapa gue? Pernah jadi korban ghosting nggak? Enggak.
Nggak pernah? Enggak. Pasti jadi tuh. Karena kalau aku suka sama orang pasti aku harus dapetin. Kejar terus? Yep. Atau sebaliknya, Intan yang suka ghosting orang? Kan namanya perkenalan ya. Kalau kitanya nggak cocok ketika saat perkenalan, pergi boleh dong. Oke. Gitu sih. Jadi ghosting ini tergantung sudut pandang, guys. Betul. Nggak semua perkenalan harus jadi kan. Kadang baju aja kita coba-cobain dulu, cocok nggak cocoknya, apalagi pasangan. Oke. Berarti kata ghosting ini untuk dia yang dirugikan dong atau gimana? Enggak sih. Menurut kamu? Tergantung ya dari udah sejauh mana. Oke. Kalau cuman dasarnya perkenalan, berarti harus ada ruang yang memang kayak namanya juga kenal, temen aja ya, bisa datang dan pergi gitu. Harus siap ya. Iya, namanya juga temen, kan belum pasangan. Oke. Siapa jomblo yang paling bikin baper? Saksikan adu gombal dan rayuan maut yang bikin hati meleleh hanya di Jago Rayu.